Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Shalom. Hari Minggu yang dahsyat dan luar biasa ini kita kembali berjumpa di rumah kita masing-masing. Dan saya percaya minggu ini akan menjadi minggu lawatan Tuhan. Hari Minggu ini akan menjadi minggu di mana Tuhan berjumpa dengan kita di rumah kita masing-masing. Karena itu saudara dikasih dalam Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Sekalipun kita ada di rumah kita tidak beribadah di gereja. Tapi saya percaya Tuhan yang akan mengunjungi setiap kita. Karena Jehovah Shammah, Allah hadir. Kapan Allah hadir? Ketika 2-3 orang memuji Tuhan. Kapan Allah hadir? Ketika kita meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Karena itu siapkan hati kita, siapkan hidup kita. Ingat, ini bukan tontonan saudaraku. Kita sedang beribadah kepada Tuhan. Karena itu kita mau pastikan sungguh-sungguh kita mau menyembah dan memuji Tuhan. Mari kita angkat suara kita. Kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Kami memuji-Mu. Tiada seperti sebab Kau besar. Haleluya. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Amin. Katakan tiada seperti Engkau. Mari jemaat Tuhan, Engkau di rumahmu masing-masing. Kita angkat pujian ini, kita katakan sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Katakan tiada seperti-Mu. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Katakan tiada seperti-Mu. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti-Mu. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti. Haleluya. Engkau. Kasih tepuk tangan. Di rumahmu masing-masing angkat pujianmu kepada Tuhan. Haleluya. 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 Engkau Allah yang layak terima pujian kami. Sebab Engkau Allah yang besar. Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Dan kami membuka hati kami ya Bapa. Untuk ibadah ini menjadi ibadah yang dahsyat. Ibadah yang luar biasa. Ibadah di mana kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kami percaya lawatan Tuhan ada di rumah kami masing-masing. Sehingga sebagaimana firman-Mu katakan, ketika ada 2-3 orang memuji menyembah Tuhan, Tuhan hadir. Dan ketika kami mengagungkan Tuhan, Tuhan nyata melalui setiap puji-pujian kami. Karena itu ya Bapa, kami mau tabiskan ibadah kami hari ini. Ibadah lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari umat Tuhan kita angkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama saya kita katakan amin, amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Puji Tuhan, haleluya. Kita siapkan hati kita, kita mau memuji-muji Tuhan. Bersama dengan tim Praise and Worship, kita akan bersuka cita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Siap memuji Tuhan hari ini? Mari kita siapkan hati kita. Karena Tuhan yang layak dipuji, karena Tuhan yang layak ditinggikan. Katakan terpujilah
Ini kerinduan kami Tuhan. Kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Menghampiriku, memberikan kekuatan baru. Di saat aku tak setia, namun Kau Allah yang setia. Tak pernah Engkau tinggalkan diriku. Ku bersyukur karena Engkau baik. Inilah rinduku, ku persembahkan padamu.
waktunya. Ini waktunya Engkau bersama. Memuji-Mu, menyembah-Mu Yesus. Kami angkat suara kami. Kami angkat pujian kami kepadamu Yesus. Oh memuji-Mu Yesus, menyembah-Mu selamanya. Angkat suaramu, angkat pujian penyembah. Bagimu pujian, bagimu pengagungan selama-lamanya. Ini kami ya Tuhan. Kami memuji menyembah-Mu karena kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami memuji menyembah-Mu sebab kami tahu ibadah ini adalah antara kami dengan Engkau. Biar melalui hidup kami Engkau dimuliakan. Biar melalui hidup kami, kami memuliakan nama-Mu. Di saat yang indah ini ya Bapa, kami bersyukur. Sebab sekalipun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kami, maka kami dapatkan kekuatan. Ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kami, ada jalan keluar yang Tuhan bukakan bagi setiap kami. Sehingga ini adalah saatnya untuk kami duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan firman. Betul di hadapan kami masih diperhadapkan dengan pandemik yang belum berakhir. Betul di hadapan kami mungkin kami masih diperhadapkan dengan suami kami yang masih jauh dari Tuhan, yang masih kasar. Mungkin di hadapan kami masih diperhadapkan dengan istri kami yang suka memberontak. Di hadapan kami diperhadapkan dengan anak-anak yang mungkin masih tidak tunduk kepada kami sebagai orang tua. Tapi kami mau duduk manis di kaki Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu. Karena firman-Mu adalah jalan keluar bagi kami. Bapa, lauhatan-Mu ada atas masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Bicara bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Kami buka hati kami mau sendengkan telinga kami untuk dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena kita masih boleh diberikan kembali kesempatan ibadah sekalipun kita ada di rumah kita masing-masing. Namun saya percaya tidak mengurangi sukacita kita untuk mencari Tuhan. Amin. Karena itu kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita akan menyatakan pengakuan iman kita bersama. Kita pegang Alkitab di tangan kanan kita. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Nah, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya firman Tuhan pada hari ini akan meneguhkan kita. Kalau kita dengar berita hari-hari ini, jujur kita kembali ada seperti sama di awal ketika kita baru mengalami pandemik. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada berita-berita kembali menggemparkan, berita-berita kembali menakutkan. Itulah dunia, penuh dengan berita ketidakpastian. Tapi puji Tuhan, haleluya, kita punya firman Allah yang selalu memberikan kita kepastian,
selalu menuntun kita kepada kepastian, dan selalu memberikan jawaban-jawaban yang pasti dalam kehidupan kita. Amin saudara. Nah karena itu tema hari ini, saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan ini adalah melangkah dalam kepastian. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya harus melangkah dalam kepastian. Amin. Kenapa? Karena dunia penuh dengan ketidakpastian. Kita pikir masa-masa pandemik ini sudah mau selesai. Tiba-tiba ada lagi datang-datang baru ya kan. Tiba-tiba ada lagi berita-berita baru. Kembali lagi ya kan, PSBB lagi. Aduh, saudara dikasih dalam Tuhan, itulah hidup. Tapi kalau kita berpegang pada firman Tuhan, saya berani pastikan firman Tuhan tidak akan pernah tidak digenapi. Semuanya akan digenapi. Itu sebabnya kita yang tinggal dalam kebenaran firman Tuhan akan memiliki hidup yang penuh dengan kepastian. Nah, kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Dalam Yosua pasalnya yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Perhatikan di sana. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu, bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan itu, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat 3. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ayat 5. Seorang pun tidak akan mendapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sampai sini dulu saudara. Sebelum lanjut di ayat yang ke-6. Ketika Musa mati, maka Tuhan memilih Yosua, seorang yang masih muda, untuk memimpin bangsa Israel. Yang notabene kita tahu bersama, tegar tengkuk, keras kepala, kepala batu, susah diatur. Untuk pemimpin sekali Musa aja saudara dikasih dalam Tuhan, masih bisa ngelawan. Ini Yosua. Jadi ada ketakutan yang besar di hati Yosua. Mungkin bertanya-tanya dalam hatinya, apakah saya bisa membawa bangsa Israel ini masuk ke dalam tanah perjanjian. Sekalipun Tuhan sudah memberikan janjinya. Baik di ayat yang ke-4 maupun ayat ke-5, Tuhan sudah bilang sama Yosua, semuanya akan menjadi daerahmu, tempat di mana engkau pijakkan kakimu itu akan menjadi milikmu. Bahkan di ayat yang ke-5, Yosua dapatkan pesan dari Tuhan. Tuhan bilang sama Yosua, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Sama seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau dan tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan engkau. Janjinya jelas. Sehingga akhirnya karena Tuhan tahu ada sebuah ketakutan di hati Yosua, maka Tuhan bicara sama Yosua di ayat yang ke-6 seperti ini saudara. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Kata-kata ini Tuhan teguhkan, Tuhan kuatkan di dalam hati Yosua. Sehingga akhirnya Tuhan mau berulang-ulang kata-kata ini di ayat-ayat selanjutnya, nanti akan kita lihat. Tuhan ulang-ulang saudaraku, kenapa? Karena saya percaya Yosua memiliki ketakutan, kepanikan, ketidakpastian. Apa kira-kira saya bisa ya? Kira-kira saya bisa enggak ya? Kira-kira saya mampu enggak ya? Bangsa Israel. Sehingga ayat 7 Tuhan ingatkan sekali lagi. Ingat, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Sehingga ayat 8 Tuhan ingatkan, ini yang harus engkau lakukan Yosua.
Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Diulang-ulang. Bahkan di ayat yang ke-9, ayat yang terakhir, Tuhan ingatkan lagi hal ini. Jadi 3 kali Tuhan bilang kepada Yosua, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Itu sebabnya saya tadi berani pastikan. Tuhan tahu Yosua udah mulai takut. Tuhan tahu Yosua udah mulai tawar hati. Tuhan tahu Yosua mulai berpikir, saya bisa enggak? Saya mampu enggak? Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, seringkali kita tahu nih, janji Tuhan kita tahu banyak hal apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kita. Kita tahu selama kita hidup tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, maka Tuhan pelihara kita. Kita tahu kalau ada masalah tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita tahu. Namun kalau mau jujur ketika kita dengar berita-berita yang menakutkan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita mulai panik sendiri. Kita mulai takut sendiri, kita mulai khawatir sendiri sehingga kita bilang kita mampu gak ya? Bisa gak ya saya melalui sepanjang bulan ini, bisa gak ya Tuhan pelihara saya? Loh buktinya berapa bulan masa pandemi ini sudah berjalan? 7 bulan saudaraku. Itu kalau orang mengandung 2 bulan lagi udah bukaan saudara. Iya kan? Sebentar lagi dia udah mau melahirkan kalau orang mengandung saudara. Tahu buktinya apa? Terpelihara kok. Sehingga akhirnya terkadang kita mesti ingat yang menakut-nakuti diri kita itu kita sendiri. Nanti kita akan belajar. Sehingga akhirnya kita mesti memiliki kepastian bahwa selama saya di pihak Tuhan. Selama saya mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya, maka saya akan tetap maju. Saya akan bisa melangkah dalam kepastian. Sekalipun yang di hadapan saya penuh dengan tantangan, saya tahu Tuhan bersama dengan saya. Amin saudara. Sehingga akhirnya apa yang dikatakan Alkitab, ini perlu kita pelajari. Dari Yosua pasalnya yang pertama, penuh dengan ketakutan, ayat pertama sampai dengan 9. Sehingga Tuhan menguatkan, Tuhan menjanjikan, Tuhan meneguhkan hati Yosua. Lalu ayat selanjutnya, di dalam Yosua pasal 21 saudara, di akhir-akhir dari kitab Yosua. Ini saudara, wah ini yang dahsyat nih. Yosua 21 ayat 44 dan 45. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka, siapa mereka? Bangsa Israel dalam pemimpinan Yosua. Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru. Tepat seperti yang dijanjikan Tuhan. Wow. Jadi ini yang saya mau ingatkan. Terkadang kita suka menakut-nakuti diri kita sendiri dengan apa yang kita dengar. Dengan berita-berita yang kita dengar. Kalau kita hanya mengikuti berita-berita apa yang, bukan saya bilang kita gak boleh dengar berita saudaraku. Tapi setiap berita yang kita dengar jangan sampai itu mempengaruhi imanmu kepada Tuhan. Betul kita mengikuti protokol kesehatan. Yang sudah dianjurkan pemerintah. Namun jangan sampai kita hidup dan tinggal dalam ketakutan. Karena apalagi sekarang ini udah mulai bilang, wah naik lagi nih. Iya kan, udah mulai jaga PSBB lagi nih, udah mulai ketat lagi nih. Kalau kita ngikutin berita sudah dikasih dalam Tuhan, kita akan mulai panik lagi, wah bener nih. Work from home lagi, wah bener nih. Gaji dipotong lagi, wah bener nih. Dapur kurang ngebul lagi, wah bener nih. Anak-anak makan apa lagi, wah bener nih. Wah. Akhirnya hidup kita penuh dengan ketidakpastian. Pesan saya sebagai hamba Allah hari ini, ingat, back to the Bible. Kembali ke firman saudara. Apa yang firman Tuhan janjikan dalam hidupmu? Yosua ngalamin ya di akhir kisah hidupnya. Alkitab bilang dalam Yosua 21 ayat 44. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan segala penjuru. Tepat seperti yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya. Wow, perhatikan. Yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dan ayat 45. Ayat 45 dahsyat. Perhatikan. Dari segala yang baik. Yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel. Tidak ada yang tidak terpenuhi.
semuanya terpenuhi. Wow. Lalu mungkin bertanya, apakah ini hanya berlaku bagi bangsa Israel, pendeta? No. Alkitab berkata dalam Galatia jelas, barang siapa tinggal dalam Kristus, dibaptis dalam Kristus, maka orang tersebut juga layak menerima apa yang Allah janjikan kepada bangsa Israel. Sebab kita adalah tunas liar yang dicangkokkan. Kita ditebus, kita dibeli. Sehingga janji apa yang diberikan kepada bangsa Israel, janji yang sama diberikan kepada saudara dan saya. Apa janji itu? Dari setiap apa yang firman Tuhan janjikan dalam hidup saudara dan saya. Tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya terpenuhi. Wow. Kalau kita pegang akan hal ini, kita gak pusing dengan apa yang terjadi di dunia hari-hari ini, saudara. Jalani hidup. Sehingga akhirnya kita bisa melangkah dalam kepastian. Saya tahu dunia menawarkan ketidakpastian. Tapi selama Yesus berjalan di depan saya, maka segala sesuatu penuh dengan kepastian. Katakan amin. Amin, saudara. Nah, makanya sebagai pendahuluan saya catat begini. Dari segala sesuatu yang Tuhan janjikan, segala sesuatu yang baik yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sudah Tuhan berikan. Janjinya jelas. Apa yang akan Tuhan berikan adalah yang baik. Dari sisi Tuhan, Tuhan sudah beri. Melalui pengorbanan Yesus Kristus. Sehingga apa yang dijanjikan kepada bangsa Israel diterima bagi bangsa-bangsa lain oleh kematian Kristus. Bagiannya Allah sudah dikerjakan. Sekarang kita nih, mau gak kita sepakat dengan apa yang Tuhan sudah berikan? Saya mau bersepakat dengan apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup saya. Maka kesepakatan ini kita akan menepati janjinya Tuhan. Tapi kalau dari sisi Tuhan, Tuhan sudah memberi, namun kita masih meragukan. Kayaknya gak bisa deh. Kayaknya gak mungkin lah. Saya mah siapa? Gak mungkin lah sekelas saya bisa dipakai Tuhan. Gak mungkin lah sekelas saya bisa melayani. Saudara, engkau sedang membatasi kuasa Tuhan dalam hidupmu. Engkau tidak akan pernah melangkah dalam kepastian kalau engkau bertindak seperti itu. Tuhan mau pakai hidup kita. Dan Tuhan mau memperlihatkan kuasanya dalam hidup kita. Sekarang jadi bagian kita. Mau gak kita percaya? Mau gak kita percaya? Nah, saya pelajari saudara dikasih dalam Tuhan. Ada beberapa hal. Penghalang seseorang untuk dapat melangkah dalam kepastian. Ada beberapa hal. Kita mesti tahu kenapa. Jangan sampai kita tahu banyak firman. Kita tahu banyak ayat. Kita tahu banyak janji Tuhan. Namun kita gak punya kepastian dalam hidup. Wow, miris saudara. Miris. Itu sama aja kita hidup ditinggal di dua dunia. Di dunia satu kita bilang, aku percaya janji Tuhan. Tapi di dunia lain saudaraku kita bilang, aduh Tuhan kayaknya berat nih. Kayaknya gak mungkin nih Tuhan, aduh kayaknya susah nih. Aduh kayaknya gak bisa nih. Susah. Engkau sedang tinggal dalam keraguan-raguan. Alkitab bilang, kalau engkau ragu, engkau bimbang, engkau tidak akan pernah mendapatkan apapun. Berani percaya. Karena yang kau percaya, engkau kenal. Nah, saya pelajari penghalang seseorang untuk dapat melangkah dalam kepastian yang pertama. Karena terikat akan masa lalu. Bangsa Israel sebelum keluar ke tanah perjanjian. Masuk dalam tanah perjanjian adalah budak. Mereka diperbudak namun mereka dapat makan. Mereka dapat makan sampai kenyang namun mereka diperbudak. Itu sebabnya dalam Keluaran 14 ayat 11 sampai 12 Alkitab bilang begini. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Perhatikan saudara perkataan orang Israel. Mereka lebih memilih tinggal di Mesir sebagai seorang budak dengan makan makanan yang bisa dimakan. Namun diperbudak daripada mereka keluar dari perbudakan untuk hidup mengiring Tuhan. Mereka komplain sama Musa. Ngapain kau bawa kami keluar? Kalau di luar kami susah. Udah biarkan sajalah kami di dalam Mesir. Biarin kami diperbudak. Yang penting kami bisa makan. Bayangkan saudara. Ini orang kalau sampai orang ada hidupnya hanya bicara urusan perut. Tidak sama, tidak beda dengan orang Israel. Yang dulu ketika dalam Mesir hanya mementingkan. Biarinlah gue diperbudak oleh dosa. Biarinlah gue diperbudak oleh orang Mesir. Yang penting gue dikasih makan.
Ngeri saudara. Ngeri. Sehingga akhirnya di ayat 12. Bangsa Israel ngeluh lagi, komplain lagi sama Musa. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Jangan mengganggu kami. Biarlah kami bekerja kepada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Bayangkan. Udah kami gak usah keluarlah dari Mesir. Udah kami gak usah ikut Tuhan yang mau membebaskan kami. Yang penting kami makan sampai kenyang sekalipun kami diperbudak. Sekalipun kami dikerangkeng, sekalipun kami dipecut. Saya berdoa supaya tidak ada di antara kita yang lebih mementingkan urusan perut daripada keselamatan. Amin saudara. Bahaya. Kalau sampai kita salah, kita hanya berpikir, oh ikut Tuhan hanya bicara berkat. Itu sebabnya kenapa sulit sekali Musa, Yosua mengeluarkan konsep Mesir di pikiran Israel. Sekalipun fisik mereka udah keluar daripada Mesir. Secara fisik bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi pola pikirnya, hatinya masih terikat di Mesir. Ini yang saya bilang, kenapa orang sulit sekali melangkah dalam kepastian. Penghalang yang pertama, karena terikat akan masa lalu. Merasa nyaman, udahlah gak apa-apa lah, gue berzina aja lah, udah gak apa-apa lah, gue seks bebas aja, udah gak apa-apa, gue berdusta aja, berbohong aja, gue tinggal dalam dosa gue yang lama. Toh hidup gue lebih nyaman, udah gak apa-apa lah, gue bisnisnya curang-curang sedikit, gak apa-apa lah. Daripada gue ikut Tuhan susah, apa-apa jujur, udah gak apa-apa lah. Bayangkan saudara, mengerikan. Kalau sampai akhirnya kita mementingkan keinginan-keinginan kita, kita gak akan pernah tinggal dalam kepastian. Kenapa? Karena ketika ada masalah dikit kita bohong. Ada masalah dikit kompromi. Ada masalah dikit jatuh dalam dosa. Saudara dikasih dalam Tuhan. Jangan sampai kita terikat. Sama seperti bangsa Israel terikat dengan Mesir. Sekalipun tubuh fisik mereka keluar dari Mesir. Yang kedua saya pelajari penghalang seorang untuk dapat melangkah dalam kepastian adalah karena keraguan-raguan akan janji Tuhan. Perhatikan dalam Yakobus pasal pertama ayat 6 sampai dengan ayat 8. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan angin kian kemari. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan jelas. Penghalang kedua seorang untuk dapat melangkah dalam kepastian karena ragu terhadap janji Tuhan. Bisa enggak ya? Mampu enggak ya? Padahal Tuhan sudah berfirman, engkau pasti bisa, engkau pasti sanggup, engkau pasti mampu. Sebab aku menyertai engkau. Makanya berulang-ulang Tuhan ingatkan kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janji Tuhan jelas. Selama kita gak melenceng ke kanan dan ke kiri, selama kita gak aneh-aneh, Tuhan pelihara kita saudaraku. Tuhan pelihara. Bukankah itu yang kita cari? Pemeliharaan Tuhan. Kalau engkau mau hidup dipelihara oleh Tuhan, dengar-dengaran. Apa yang Tuhan mau itu yang kau buat. Apa yang Tuhan inginkan itu yang kau kerjakan. Karena sederhana, kita cuma cari pemeliharaan Tuhan kok. Dan kalau Tuhan yang pelihara, saya mau pastikan kau tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Itu sebabnya Alkitab jelas katakan, singa muda boleh merana kelaparan. Namun orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Pastikan hal ini kita mengerti. Jadi yang kedua saya pelajari penghalang seorang untuk dapat melangkah dalam kepastian karena keraguan-raguan. Dia tahu janji Tuhan, bukan gak percaya saudaraku. Dia tahu namun memiliki keraguan-raguan. Aduh bisa gak ya, bener gak ya? Bisa gak ya Tuhan tolong rumah tangga saya? Bisa gak ya Tuhan pulihkan suami saya? Bisa gak ya kira-kira Tuhan jamah istri saya? Bisa gak ya kira-kira Tuhan ubahkan ekonomi saya? Wow.
Kalau engkau memanggil dia Tuhan, engkau mesti percaya bahwa apa yang bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Kan kita panggil dia Tuhan. Kalau kita panggil dia Tuhan, maka baginya tidak ada perkara yang mustahil. Jangan tanya bisa apa enggak. Jadi jangan sampai kita hidup dalam keraguan-raguan terhadap janji Tuhan, saudara. Seringkali yang membuat kita ragu-ragu terhadap janji Tuhan adalah apa yang ada di hadapan kita. Kita mulai ragu ketika kita melihat segala sesuatunya bergoncang. Tuhan, bukankah engkau berjanji engkau menyertai saya? Tuhan, bukankah engkau berjanji engkau akan menuntun saya? Bukankah engkau sudah berjanji bahwa saya tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik? Tapi kenapa ini terjadi? Kenapa itu terjadi, saudaraku? Kalau ada sesuatu yang belum kita mengerti dalam kehidupan ini, jangan tanya why. Belajar taat saja. Belajar taat saja. Apa yang kau sudah lakukan hari-hari ini, lakukan itu. Apa yang kau sudah lakukan yang baik, lakukan itu. Pertahankan. Sehingga apapun yang terjadi kita cuma percaya Tuhan. Apapun yang terjadi aku percaya ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan kok buat hidup aku. Kalau aku tahu Tuhan yang berjanji, maka aku juga percaya Tuhan tidak akan pernah mengkhianati janjinya. Itu sebabnya dalam Markus 11 ayat 24 Yesus bilang begini. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi apapun yang kita doakan, kita percaya. Jangan kita doa, namun setelah kita selesai doa, kita mulai ragu. Aduh, doa saya jawab Tuhan gak ya? Aduh, bener gak ya Tuhan bisa pulihkan ekonomi saya? Aduh, bener gak ya Tuhan bisa jamah hati suami saya? Aduh, bener gak ya? Aduh, bener gak ya? Lalu udah berdoa, bos. Lu berdoa kan lu percaya, lu doa. Jangan aneh gitu. Kita berdoa ya kita percaya dong apa yang kita doakan. Kan begitu. Kita berdoa karena kita tahu yang kita doakan ini adalah keperluan kita. Kita percaya yang kita doakan, kita berdoa kepada pribadi yang kita kenal, yang kita panggil dia sebagai Bapa. Kalau kita berdoa, karena kita mesti percaya. Kenapa? Karena jaminannya perkataan Yesus. Apapun juga yang kamu doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Yang ketiga, ingat ya. Jadi yang pertama, penghalang seorang untuk dapat melangkah dalam kepastian karena terikat akan masa lalu. Setiap orang punya masa lalu. Namun jangan sampai masa lalu mempengaruhi masa depanmu. Saya ulangi sekali lagi. Setiap orang punya masa lalu. Namun jangan sampai masa lalumu menghalangi engkau meraih masa depanmu. Yang kedua, penghalang seorang untuk dapat melangkah dalam kepastian karena keraguan-raguan akan janji Tuhan. Mulai sekarang ingat, ketika engkau memanggil dia Tuhan, maka apa yang dia janjikan pasti akan dia genapi. Amin. Dia gak pernah lalai menepati janjinya. Yang ada mungkin justru kita yang meragukan janji Tuhan. Yang ketiga saya pelajari, penghalang seorang untuk dapat melangkah dalam kepastian karena kekhawatiran yang berlebihan. Kenapa saya berani katakan kekhawatiran yang berlebihan menghalangi kita untuk melangkah dalam kepastian? Ingat, orang khawatir tidak akan pernah bisa melangkah setapak saja dalam hidupnya. Makanya Alkitab bilang kan, barang siapa khawatir dia tidak bisa melangkah barang sehasta saja. Sehasta itu cuma 40 cm, 60 cm saudaraku. Jadi cuma selangkah aja orang gak bisa melangkah. Buru-buru masuk dalam kepastian hidup. Dia gak akan pernah bisa. Kenapa? Karena kekhawatiran. Mau melangkah, takut. Mau memulai usaha yang baru, mulai khawatir. Mau mulai merintis usaha yang baru, mulai khawatir. Mau mengerjakan sesuatu yang baru, mulai khawatir. Nah kalau dia hidup tinggal di masa-masa pandemik seperti ini, dia gak berinovasi, dia akan kelindas. Kan selalu saya bilang, apapun yang terjadi, belajar berinovasi. Karena kalau kita gak berinovasi, kita akan dilindas saudaraku. Karena ada orang-orang yang karena pandemik ini Tuhan angkat hidupnya. Ada orang-orang yang karena pandemik ini makin terpuruk. Kenapa? Karena cuma menangisi. Aduh, masa gini susah ya. Sukar ya ikut Tuhan ya. Aduh berat ya. Engkau gak akan pernah bisa bangkit saudaraku. Namun kalau engkau melihat, wah
di masa pandemik ini saya percaya Tuhan penyertai saya. Maka saya harus bertindak sesuatu, saya harus buat sesuatu. Maka Tuhan akan kasih ide. Dan Tuhan kasih ide, Tuhan kau langsung buat sesuatu. Kenapa? Karena saya percaya keadaan tidak menghalangi. Keadaan tidak menghalangi janji Tuhan tergenapi dalam hidupmu. Keadaan tidak pernah menghalangi berkat Tuhan dalam hidupmu. Keadaan tidak pernah menghalangi apa yang Tuhan bilang dalam hidupmu pasti terjadi. No. Keadaan tidak akan pernah bisa menghalangi. Justru yang saya percaya, keadaan Tuhan bisa pakai untuk mengangkat seseorang masuk dalam janjinya Tuhan. Sekarang tinggal kita mau melihat sebuah keadaan itu sebagai suatu keterpurukan, sebagai alat untuk kita mengeluh, bersungut-sungut, atau kita menjadikan itu sebagai batu loncatan. Keputusannya ada di kita. Jadi penghalang seorang untuk dapat melangkah dalam kepastian adalah kekhawatiran yang berlebihan. Mulai hari ini. Mungkin saudara bilang saya, tapi saya manusia pendeta, saya masih bisa khawatir. Betul. Kenapa kita masih bisa khawatir? Karena kita nggak bisa lihat hari esok. Jangankan hari esok, apa yang di balik tembok ini aja kita nggak bisa lihat. Wajar kalau kita khawatir. Yang jadi masalah kalau kekhawatiran itu menggerogoti hidup kita. Aduh, kenapa ya? Kok dada saya tuh berdegup-degup kencang? Aduh, mulai khawatir. Aduh, jantung nih. Aduh, jantung nih. Aduh, kenapa ya? Aduh, lambung saya kok mulai kriuk. Aduh, padahal lapar, dia bilang kriuk-kriuk. Aduh, mah nih. Waduh, asam lambung nih. Padahal lapar, tinggal makan selesai. Kekhawatiran yang berlebihan membunuh saudara. Ingat, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kekhawatiran seringkali membuat kita cemas dan kecemasan seringkali membuat kita sakit tanpa sebab. Hati-hati saudara. Belajar untuk menghilangkan kekhawatiranmu. Belajar untuk tidak dikuasai oleh kekhawatiranmu yang berlebihan. Kita bisa khawatir, namun jangan sampai kekhawatiran itu menguasai kita. Janji firman Tuhan, Matius 6 ayat 25 bilang begini. Karena itu aku berkata kepadamu, Yesus bilang, jangan khawatir akan hidupmu. Jelas, Yesus bilang, jangan khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum, jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan hendak apa yang kamu pakai. Jadi seringkali orang khawatir hal tersebut. Ekonomi, khawatir tentang hari depan, khawatir tentang makan, minum, pakai, khawatir. Saudaraku, saya mau pastikan kalau cuma makan, minum, pakai, Tuhan pelihara. Tuhan pelihara. Alkitab mencatat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Berjalan di padang gurun, kasut dan jubahnya tidak rusak. Bayangin, berapa puluh tahun dia beredar di padang gurun. Gak ada mall buat beli baju, buat beli sendal. Gak ada. Tapi Alkitab mencatat selama perjalanan mereka di padang gurun dan ketika Tuhan yang memimpin mereka dengan tiang awan dan tiang api, apa yang terjadi? Jubahmu tidak rusak, kasutmu tidak rusak. Itu bukti pemeliharaan Tuhan. Apalagi kita hidup sekarang, saudaraku. Udah ada mall, udah ada banyak. Dengan mudah Tuhan bisa pelihara kita. Jadi jangan pernah membatasi kuasa Tuhan sehingga engkau tinggal dalam kekhawatiran. Ya. Jadi yang ketiga, penghalang seorang untuk dapat melangkah dalam kepastian adalah kekhawatiran yang berlebihan. Dan yang keempat, yang terakhir. Penghalang seseorang untuk dapat melangkah dalam kepastian adalah konsep yang salah dalam melihat berkat. Maksudnya apa? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan sampai kita keliru dalam melihat berkat. Kita juga sampai keliru dalam melihat ujian, masalah, tantangan. Jadi ya, tidak sedikit orang susah sekali melangkah dalam hidupnya, susah sekali melangkah dalam kepastian. Karena ketika dia mengalami proses, dia mulai berkata, Tuhan gak menyertai saya. Ketika dia difitnah, dia mulai berkata, Tuhan gak tolong saya. Ketika mulai kepada dia, Tuhan izinkan sesuatu kesulitan dalam hidupnya. Dia mulai berkata, Tuhan benar kan? Percuma saya melayani Tuhan. Toh ini yang terjadi dalam hidup saya. Saudaraku, saya mau pastikan, engkau sudah masuk jebakan iblis. Karena proses itu pasti ada. Siapapun kita, selama kita masih diam di bawah kolong langit dan kita masih napak kaki kita di muka bumi, kita akan tetap menemukan masalah. Kita nggak buat masalah, orang akan cari masalah kepada kita.
Kita udah jaga hati kita jaga hidup kita. Orang ada yang fitnah kita. Itu yang saya bilang, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. It's okay. Jangan sampai akhirnya kita bilang, wah berarti kalau saya begini ya ini bukan berkat, namanya kutuk buat saya. Loh enggak dong, Yusuf dapat berkat karena difitnah. Yusuf dapat berkat karena dijual sebagai seorang budak. Daud dapat berkat karena dikejar-kejar oleh Saul, lari ke tempat yang lain. Itu berkat, makanya jangan salah konsep. Kalau yang baik kita lihat berkat, yang buruk kita lihat kutuk, bukan. Makanya Ayub bilang, jangan sampai kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan dan kita tidak mau menerima yang buruk. Kenapa Ayub tahu? Karena Ayub mengerti. Kalau yang buruk Tuhan izinkan terjadi, berarti Tuhan sedang membawa hidupnya untuk menjadi lebih baik. Dan itu yang terjadi dalam hidup Ayub. Alkitab mencatat Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat. Belajar punya konsep berkat yang benar. Jangan sampai kita berpikir, hanya yang baik aja merupakan berkat. No, engkau difitnah orang, engkau diberkati. Kenapa? Berarti engkau dipercayakan Tuhan untuk diproses. Engkau dicurangi orang, jangan bilang itu kutuk. Berarti engkau sedang diberkati. Kenapa? Dengan demikian engkau sedang memberkati orang yang mencurangi hidupmu. Toh dia diuntungkan. Jadi konsep yang salah tentang berkat seringkali hingga pada anak-anak Tuhan. Sehingga akhirnya karena salah konsep ini, maka dia mulai berkata, Tuhan tidak menyertai saya, Tuhan tidak tolong saya, Tuhan tidak bela saya. No. Makanya lahirlah apa yang dikatakan Yusuf. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, namun Tuhan pakai untuk merekakan kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Termasuk rancangan orang jahat. Mazmur 126 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Pemazmur bilang begini. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, lihat. Tangisan. Ada kesedihan. Namun bukan berarti tangisan dan kesedihan itu menghalangi dia untuk tetap terus menabur sesuatu yang baik. Sehingga akhirnya pemazmur bilang orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Ayat yang ke-6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Wow. Jadi boleh saja kita difitnah, kita menangis. Boleh saja kita dibuat segala sesuatu sampai kita merasa dirugikan, kita menangis. Tapi ingat, Tuhan bisa pakai keadaanmu. Tuhan bisa pakai air matamu. Tuhan bisa pakai sakit hatimu untuk mengangkat hidupmu masuk dalam janji Tuhan yang ajaib. Jangan pernah membatasi suatu. Jangan pernah. Ingatlah bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Kalau kita mengerti kita punya Tuhan yang hidup, maka kita percaya hidup kita akan dituntun, hidup kita akan dibimbing, dan hidup kita akan diarahkan kepada hal-hal yang baik. Sebagai ayat terakhir dalam Mazmur 119, ayat 71. Bahwa aku tertindas, itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Daud bilang, saudara. Pemazmur katakan, aku tertindas is okay. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Jadi hari ini kita belajar. Yang keempat, penghalang seorang untuk dapat melangkah dalam kepastian konsep yang salah dalam melihat berkat. Kalau kita bicara tentang berkat, kita bicara sesuatu yang baik dari Tuhan. Dan ingat, terkadang sesuatu yang baik dari Tuhan itu sakit. Terkadang sesuatu yang baik dari Tuhan itu membentuk karakter kita, mengikis ego kita. Itu kita sebut berkat daripada Tuhan. Karena itu kita mau pastikan. Biarlah hari ini kita mengerti bahwa keadaan tidak menghalangi saya untuk saya tetap melangkah dalam kepastian. Apapun keadaan hari-hari ini yang terjadi. Pandemik yang terus mungkin akan berkepanjangan. We don't know, saudaraku. Kita gak pernah tahu. Tapi satu hal yang perlu kita pegang dan kita tahu. Bahwa Tuhan memegang hidup saya. Tuhan berjanji, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Tuhan berjanji dan apa yang Tuhan janjikan pasti akan tergenapi dalam hidup kita. Kita tundukkan kepala. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, engkau janji
apa yang kau janjikan pasti akan digenapi. Dan hari ini kami mengerti bahwasanya kami harus hidup dalam kepastian sebab Engkau adalah Allah yang pasti memberikan jalan keluar bagi kami. Engkau adalah Allah yang pasti membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup bagi kami. Engkau adalah Allah yang penuh dengan janji-janji kepastian dalam kehidupan kami. Karena itu ya Bapa, hari ini kami mendengarkan firman-Mu bagaimana kami tidak mau terhalangi oleh penghalang-penghalang untuk kami berjalan dalam kepastian. Kami tidak mau tinggal dalam masa lalu kami. Betul, kami memiliki masa lalu tapi kami mau berjalan maju. Sebab Tuhan sudah memperbaiki hari depan kami. Tuhan sudah membawa kami masuk dalam rencana Tuhan yang ajaib. Dan biarlah hidup kami selalu mempermuliakan nama Tuhan. Bapa, hari ini kami juga belajar untuk tidak mau tinggal dalam kekhawatiran. Kami mau melangkah sebab kami tahu Tuhan di depan sana sudah menantikan kami. Tuhan di depan sana sudah menuntun kami. Tuhan di depan sana sudah membukakan setiap pintu-pintu bagi kami. Sekarang tinggal bagian kami untuk melangkah maju, melangkah dalam kepastian. Dan kami akan melihat semua janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kami. Haleluya. Materaikan firman-Mu dalam hati kami ya Allah. Setiap umat Tuhan mereka yang ibadah di rumah mereka masing-masing di hari ini. Jamah kami ya Tuhan. Jika Tuhan dapati ada kekhawatiran, ada keraguan-raguan dalam hati kami, hamba berdoa dalam nama Yesus. Cabut sampai ke akar-akarnya. Lawatan Tuhan nyata. Kuasa Tuhan dinyatakan atas setiap kami. Kami hidup memuliakan nama Tuhan. Kami hidup melangkah dalam kepastian. Sekalipun kami masih tinggal dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Tapi kami tetap percaya Tuhan di pihak kami. Maka kami akan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Materaikan firman-Mu dalam hati setiap kami Allah. Sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama-Mu. Jamah, pulihkan, sembuhkan yang sakit Tuhan. Dan hari ini hamba berdoa sehingga di antara Tuhan kalau ada jemaat Tuhan yang turut mengambil bagian dalam ibadah raya minggu pada hari ini mengalami kelemahan tubuh dari tempat ini, hamba berdoa dalam nama Yesus. Disampaikan firman, disembuhkan mereka, tergenapi dalam nama Yesus. Tubuh mereka bukan sarang sakit penyakit, tubuh mereka adalah bait kudus Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima dengan iman. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Materaikan firman-Mu dalam hati kami. Mampukan kami untuk kami tinggal dalam kebenaran-Mu. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan saya sangat bersyukur. Pesan ini boleh kita dengar pada minggu ini dan saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang melangkah dalam kepastian. Sekalipun kita diperhadapkan dengan 1001 alasan untuk berjalan dalam ketidakpastian, namun firman Tuhan adalah firman yang penuh dengan kepastian. Karena itu belajar untuk selalu melangkah dalam keberanian, belajar untuk selalu memegang janji Tuhan, belajar untuk selalu mengingat bahwa engkau tidak pernah berjalan sendiri. Kita akan memberikan korban syukur kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Di hadapan Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan sudah ada nomor rekening gereja. Bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan, kita memberi dengan sukacita karena kita tahu hidup kita Tuhan yang pelihara, hidup kita Tuhan yang tolong. Juga bagi Bapak Ibu yang mau mengembalikan apa yang menjadi milik kepunyaan Tuhan dengan persepuluhan yang ada di gereja ini, Bapak Ibu bisa transfer juga ke nomor rekening yang sama. Sehingga akhirnya gereja Tuhan boleh tetap terus berjalan dalam mengerjakan apa yang harus dikerjakan oleh gereja ini. Puji Tuhan, kita akan doa buat persembahan kita sampai kita akan nantikan untuk berdoa dalam doa berkat setiap. Kita datang kepada Tuhan, setiap kita tundukkan kepala, kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami diberkati. Kami tidak mau datang ke hadapan Tuhan dengan tangan yang hampa. Kami datang kepada Tuhan dengan memberikan korban syukur kami kepada Tuhan. Dan kami akan transfernya ya Bapak. Tuhan taruhkan sesuatu di hati kami, Tuhan yang tanamkan dalam hati kami sehingga kami memberi dengan sukacita. Karena kami tahu hidup kami terpelihara dalam anugerah Tuhan, hidup kami terpelihara dalam kasih setia Tuhan. Sungguh kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan nyata atas kami. Tak pernah kami kekurangan sesuatu apapun yang baik.
Karena itu kami mau memberi dengan sukacita iman. Berkat Tuhan ada atas setiap umat Tuhan. Mereka yang memberi dengan sukacita iman. Mereka yang memberi dengan tidak paksa. Tuhan yang memberkati hidup mereka. Bahkan tergenapi firman-Mu atas mereka. Anak cucu mereka akan perkasa di bumi. Anak cucu mereka akan terpelihara dalam anugerah dan kebaikan Tuhan. Bahkan setiap mereka juga yang mengembalikan apa yang menjadi persepuluhan yang ada. Tuhan memberkati. Sehingga mereka dijauhkan dari segala belang pelompat, pengirik, pindahan. Jauhkan dari segala kerugian-kerugian. Di dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami berdoa buat gereja ini. Gereja Bethel Indonesia Jemaat Glow Fellowship Center Bandung. Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati. Betul kami belum mengadakan ibadah secara onsite di gereja kami ya Bapa. Kami hanya baru masih beribadah secara online. Tapi kami percaya kuasa Tuhan tetap nyata. Lawatan Tuhan tetap nyata. Roh Kudus tetap bekerja. Sekalipun kami umat-Mu di rumah kami masing-masing. Tuhan mengurapi kami, Tuhan tolong. Tuhan memberkati kami. Bahkan setiap ibadah-ibadah yang ada di tengah minggu melalui Zoom. Tuhan memberkati komsel online yang ada. Sehingga setiap jemaat tetap terus mendapatkan porsinya dengan baik. Dan setiap jemaat boleh tetap terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat gembala senior kami Bapak. Pendeta Gilbert Moindong bersama dengan Ibu Renda. Ketiga anak kekasih yang ada. Anak menantu bahkan cucu yang ada. Kami berdoa, kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Berkat Tuhan ada atas kehidupan mereka. Tangan Tuhan menopang, tangan Tuhan menguatkan. Bahkan Tuhan memberkati mereka dengan tubuh yang sehat dan diberkati Tuhan. Hidup mereka dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga banyak jiwa datang kepada Tuhan melalui pelayanan setiap mereka. Berkati juga ya Bapak yang manajemen yang ada di GBI Glow. Tuhan memberkati, tangan Tuhan yang menopang, tangan Tuhan yang mencukupkan. Dan kami berdoa menyerahkan pada akhirnya bangsa kami. Kami mengasihi bangsa Indonesia Tuhan. Kami mengasihi kota Bandung, kami mengasihi Provinsi Jawa Barat. Karena itu kami bawa turut serta bangsa, kota, provinsi kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dan kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Diberkatilah bangsa kami Indonesia. Diberkatilah Provinsi Jawa Barat. Diberkatilah kota Bandung dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setiap pemimpin-pemimpin yang ada baik presiden, wakil presiden, pemimpin-pemimpin kota, pemimpin-pemimpin wilayah, provinsi. Tuhan berkati gubernur, wakil gubernur. Tuhan berkati wali kota, wakil wali kota. Di dalam nama Yesus. Beri mereka hikmat dalam memutuskan segala sesuatu untuk kemajuan kota, bangsa dan provinsi ini. Sehingga kami juga berdoa secara khusus dalam mereka menangani COVID-19. Dalam mereka menangani pandemik ini. Beri hikmat ya Bapak. Sehingga ada saja hal-hal yang baik. Ada saja hal-hal yang memajukan bangsa dan kota provinsi kami ini. Dan kami berdoa juga ya Tuhan. Segala rancangan orang jahat atas bangsa kami. Segala propaganda, segala niat-niat busuk manusia yang berusaha mengambil keuntungan dari pandemik ini. Kami patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan menyertai dokter-dokter, perawat, bahkan setiap mereka yang menjadi garda terdepan dalam menangani pandemik ini. Tuhan berkati dengan kesehatan, Tuhan memberkati dengan perlindungan, bahkan mereka bersama dengan keluarga mereka juga ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami terus berdoa buat gereja-gereja Tuhan bersatu padu, gereja-gereja Tuhan pagari. Baik yang sudah beribadah secara onsite maupun beribadah secara online. Tuhan tetap pagar dengan perlindungan Tuhan. Beri kesatuan hati antara hamba-hamba Tuhan. Beri kebersamaan antara hamba-hamba Tuhan dan gereja-gereja Tuhan. Sehingga tetap terus boleh menegakkan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami akan kembali ke dalam aktivitas kami masing-masing. Kami akan kembali ke dalam setiap kegiatan kami yang akan kami kerjakan di hari ini. Karena itu hamba berdoa, berkati setiap rumah tangga dari jemaat Tuhan di GBI Glow Bandung ini. Berkati setiap usaha, pekerjaan, pencarian dari setiap umat-Mu di GBI Glow Bandung ini Tuhan. Umat yang oleh Tuhan percayakan untuk hamba gembalakan, hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tangan Tuhan yang menopang, tangan Tuhan yang memberkati sehingga di masa-masa pandemik ini keluarga rumah tangga tetap kuat dalam kasih karunia Tuhan. Di masa-masa pandemik seperti ini usaha, dagang, pencarian mereka tetap diberkati Tuhan. Di masa-masa pandemik ini kebutuhan hari-hari hidup mereka terpelihara dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Kami percaya karena kami tahu Tuhan hidup, Tuhan memelihara kami. Karena itu jemaat Tuhan, ingatlah, engkau tidak pernah berjalan seorang diri. Ingatlah bahwa ada tangan yang kuat, yang menopang, yang menyertai kehidupan saudara dan saya. Karena itu berjalanlah dalam kepastian. Sebab engkau tahu, kita memiliki Tuhan yang penuh dengan kepastian.
Arahkan hatimu kepada Tuhan. Pandang Yesus dalam hidupmu. Sambil engkau menengadahkan kedua belah tanganmu. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah segala berkat surgawi atas hidupmu. Kekuatan, pengharapan, sukacita kepada Yesus Kristus tetap tinggal dalam hati dan hidupmu. Bahkan damai sejahtera dari Roh Kudus akan terus menopang dan menyokong kehidupan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami menerima berkat Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Jangan perlu Daerahku. daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Amin. Kami terima. Daripada malapetaka. Haleluya. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Kasih tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.